sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia, tentunya diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan memang dalam keadaan lemah. Makanya semua manusia, semua keturunannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam pasti pernah berdosa dan pasti pernah melakukan kesalahan dan berbuat dosa, kecuali para anbiya dan para rasul, para nabi-nabinya Allah Ta'ala dan para utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka semuanya maksum. Mereka tercegah dan terjaga daripada perbuatan dosa, kesalahan dan maksiat. Walaupun para walinya Allah Ta'ala, para ulianya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka pun pasti pernah berbuat maksiat, pernah berbuat dosa dan kesalahan. Hanya saja mereka cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saja mereka menentang hawa nafsu mereka sekuat tenaga mereka. Makanya mereka, para aulianya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak dikatakan maksum, tapi mereka dikatakan mahfuz. Mereka terjaga. Maksud terjaga ialah mereka bisa saja berbuat kesalahan, dosa dan maksiat, tetapi mereka cepat kembali dan sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat untuk mengambil ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 17, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, setan berkata, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Kemudian sungguh akan aku datangi mereka. Siapa? Yaitu Bani Adam, keturunannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dari arah depan mereka. Wa min khalfihim, dari arah belakang mereka. Wa an aymanihim, dan dari arah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dari arah kiri mereka. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan setan itu berkata dia bisa menggoda dari arah atas. Ya, bisa menggoda kita dari arah depan, belakang, kanan dan kiri, tapi dia tidak bisa menggoda manusia dari arah atas. Kenapa? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Abbas berkata di dalam kitab Tafsirul Jalalain, itu dikatakan, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, la yastati'u an ya'tiya min fawqihim li'alla yuhawwila bainal 'abdi wa baina rahmatillahi ta'ala. Setan tidak mampu mendatangi manusia, keturunannya Bani Adam, dari arah atas. Kenapa? Li'alla yuhawwila bainal 'abdi wa baina rahmatillahi ta'ala. Supaya setan tadi tidak bisa menjadi penghalang. Dia tidak bisa menghalangi di antara hambanya Allah Ta'ala dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala datangnya dari atas. Maka setan tidak mampu menggoda manusia dari arah atas. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita dapat bisikan yang jelek dari setan masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita, dan timbul keinginan besar untuk melakukan maksiat, menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita tidak ingin bermaksiat, tetapi apalah daya, kita tidak mampu melawan hawa nafsu. Maka dalam hal ini sebagian para ulama mereka menganjurkan kepada kita, apabila mulai ada di pikiran kita, di hati kita untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala, untuk berbuat dosa, untuk mukhalafah, menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka menganjurkan, katakanlah dan sebutlah kalimat Allah, kau arahkan wajahmu ke langit, dengan lantang kau ucapkan, dan dengan disukunkan ha di akhirnya. Dengan contoh, kau ucapkan Allah,
sambil meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala di hati kita. Allah, karena setan tidak mampu menghalangi di antara seorang hamba dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun kepada seorang hamba. Maka ukhatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala, insya Allah Allah Ta'ala akan berikan pertolongan dan kekuatan kepada kita untuk melawan bisikan-bisikan syaitan yang menimbulkan hawa nafsul ammarah sehingga ada keinginan untuk berbuat maksiat. Dan syaitan pasti akan putus asa ketika ada seorang hamba, ketika dia ingin bermaksiat kepada Allah Ta'ala, lalu dia arahkan wajahnya ke arah atas, yaitu arah langit, dan dia ucapkan kalimat Allah dengan lantang. Maka setan menyerah dan pertolongan Allah dan kekuatan akan datang kepada kita untuk menentang syaitan sehingga membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.